Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Sanaya Majdi dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab mau menerangkan tentang i'rab sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester ilmu nahwu. Dari sini saya pertama kali akan membahas tentang pengertian i'rab. I'rab yaitu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Yaitu yang artinya kurang lebih i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz maupun secara perkiraan. Yaitu yang kalau secara ringkasnya itu adalah i'rab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata atau amil lain. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah perubahan akhir kata perubahan akhir katanya, dan yaitu dan kata pengaruh kata atau amil lain, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian i'rab. I'rab di dalam ilmu nahwu itu ada 4, yakni rofa, nasab, jar, jazm. Kemudian kita akan membahas tentang tanda asal i'rab, karena tentunya ada tanda niyabah. Tanda niyabah itu adalah tanda pengganti. Adapun tanda asal dari i'rab itu yaitu kalau rofa itu adalah dhammah, kalau nasab itu adalah fathah, kalau jar itu adalah kasroh, kalau jazm itu adalah sukun. Kemudian ada juga tanda i'rab yang niyabah atau sebagai pengganti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pengganti dhammah, yaitu wawu, alif, nun. Kemudian pengganti fathah yaitu alif, ya, kasroh, dan membuang nun. Kemudian pengganti kasroh yaitu fathah, ya. Kalau pengganti sukun yaitu membuang. Sedangkan di dalam kitab Jami'ud Durus karangan Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayaini disebutkan fal i'rabu atharun yuhdithuhul amil fi akhiril kalimah fayakunu akhiruha marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman hasbama yaqtadihi dzalikal amil. Jadi pengertiannya itu sama kayak yang di awal tadi, yaitu perubahan akhir kalimat, apakah dia itu marfu, mansub, majrur atau majzum, itu sesuai apa yang dibutuhkan oleh amil. Apakah amil itu merofakkan atau menasobkan atau mengejarkan atau menjazmkan, itu sesuai dengan fungsi dari amil tersebut. Jadi intinya sama, yang ada di kitab Jami'ud Durus dan dengan keterangan saya tadi, atau yang ada di kitab Matan Al-Jurumiyah. Sedangkan di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayaini disebutkan bahwasannya anwa'ul i'rabi arba'atun ar-raf'u wan nasabu
wal jarru wal jazmu, yaitu tanda-tanda macam-macam i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar sama jazm. Kemudian di situ juga diteruskan bahwasanya fal fi'lu al mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bir raf'i wan nasabi wal jazmi mithlu yaktubu walay yaktuba walam yaktub. Wal ismul mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bir raf'i wan nasabi wal jazmi mithlu al ilmu nafi'un wa ra'aitu al ilma nafi'an washtaghaltu bil ilmin nafi'i. Bahwa intinya adalah kalau pada fi'il al-mu'rab atau yang bisa di-i'rab itu yang bisa berubah akhirnya itu dengan rofa, nasab sama jazm. Ini khusus fi'il yang bisa di-i'rab. Seperti contohnya yaktubu wala yaktuba walam yaktub. Sedangkan isim al-mu'rab atau isim yang bisa di-i'rab itu yang berubah akhirnya itu bisa dengan rofa, nasab sama jazm. Seperti al-ilmu nafi'un wa ra'aitu al-ilma nafi'an washtaghaltu bil ilmi an-nafi'i. Kemudian diteruskan di situ na'lamu min zalik anna ar-raf'a wan nasba yakunani fil fi'li wal ismi al-mu'rabaini wa anna al-jazma mukhtassun bil fi'li al-mu'rabu wal jarru mukhtassun bil ismi al-mu'rab. Yang artinya kita tahu dari situ bahwasanya rafa dan nasab bisa pada fi'il dan isim yang mu'rab atau yang bisa di-i'rab. Wa annal jazma, adapun jazm itu khusus pada fi'il yang bisa di-i'rab, dan jar itu khusus pada isim yang bisa di-i'rab. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, pas waktu menjelaskan pengertian itu dijelaskan kan bahwasanya baik perubahannya secara lafaz atau secara takdiri atau dikira-kirakan. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan secara lafaz. Langsung contoh aja seperti kata jaa zaidun. Kata zaidun itu i'rabnya adalah rofa karena posisinya lafaz zaidun itu menjadi fa'il dari fi'il jaa, dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Loh, kenapa kok bisa dikatakan ini perubahan secara lafaz? Ya, karena di akhir kata zaidun itu bukan huruf ilah. Kemudian seperti contohnya lagi ra'aitu zaidan. Zaidan itu dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena zaidan itu menjadi maf'ul bih dari kata ra'aitu, dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Loh, kenapa kok ini bisa digolongkan secara lafaz? Ya, karena di akhirnya tidak ada huruf ilahnya. Kemudian contohnya lagi marortu bizaidin. Kata bizaidin itu dibaca jar karena sebelum kata zaidin itu terdapat huruf jar yaitu bi. Dan tanda jarnya itu dengan kasroh.
Kenapa kok ini digolongkan secara lafadz? Ya karena si lafadz bizaidin ini di akhirnya tidak ada huruf ilah. Kemudian kita akan membahas perubahan secara takdiri atau diperkira-kirakan. Contoh yang pertama yaitu seperti kata ja'al fata. Al-fata dibaca rofa karena al-fata ini menjadi fa'il dari ja'a. Dan tanda rofanya diperkira-kirakan. Loh kenapa kok diperkira-kirakan? Ya karena di akhirnya terdapat huruf ilah yaitu alif layyinah. Kemudian ra'aitul fata. Al-fata di sini dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari fi'il ra'aitu. Loh kenapa kok al-fata ini dibaca nasab? Kemudian tanda nasabnya adalah dikira-kirakan. Loh kenapa kok dikira-kirakan? Ya karena di akhirnya terdapat huruf ilah yaitu berupa huruf alif layyinah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kalimat marartu bil fata. Bil fata itu dibaca jar karena sebelum kata al fata itu terdapat bi yang termasuk dari huruf jar. Kemudian tanda jarnya itu diperkira-kirakan. Loh kenapa ini kok juga diperkira-kirakan? Iya karena kalimat al fata ini di akhir katanya itu terdapat huruf ilah berupa alif layyinah. Tanda-tanda i'rab. Di dalam kitab Jami'ud Durus disebutkan alamatul i'rab harakatun au harfun au hadzfun. Yaitu tanda-tanda i'rab itu bisa dengan harokat atau dengan huruf atau dengan hadzf atau membuang. Maka di sini saya jelaskan seperti yang tertera di dalam kitab Jami'ud Durus yaitu fal harakatu salatun ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Yaitu yang tandanya secara harokat itu ada 3 yaitu dhammah, fathah dan kasroh. Kemudian wal ahrufu arba'atun al alifu wan nunu wal wawu wal ya'u. Yaitu yang berubah dengan huruf itu ada 4 yaitu alif, nun, wawu dan ya. Kemudian wal hadzfu seperti yang diterangkan di kitab Jami'ud Durus yaitu imma qata'ul harakah atau wa yusamma as-sukuna. Kemudian wa imma qat'ul akhir atau wa imma qat'un nun. Yaitu yang hadzf itu ada kalanya dibuang harokat atau yang juga disebut juga dengan sukun. Kemudian ada pula yang dibuang akhirnya atau bisa disebut juga dengan membuang nun atau hadfun nun. Kemudian untuk tanda-tanda rofa seperti yang disebutkan di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah yaitu lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Wad-dhammatu hiyal aslu dan dhammah itu adalah tanda aslinya. Yaitu ada 4 dhammah, wawu, alif dan nun dan dhammah itu adalah tanda aslinya. Contohnya yaitu yuhabbus shadiqu. Kemudian aflahal mu'minun liyunfiqa dzu sa'atin min sa'atih. Kemudian yukramu at-tilmidani al-mujtahidani dan sebagainya. Kemudian lanjut pada tanda-tanda nasab yaitu seperti yang ditulis dalam kitab Jami'ud Durus yaitu lin nasbi khamsu alamat
al-fathatu wal alifu wal ya'u wal kasratu wa hadfun nun wal fathatu hiyal aslu. Untuk tanda-tanda nasab itu ada 5, yaitu fathah, alif, ya, kasroh, hadfun nun. Dan fathah itu adalah tanda aslinya dari nasab. Seperti contohnya janibas syarri fatasallama. Kemudian yuhibbullahul muttaqin. Kemudian akrimi al-fatayati al-mujtahidati. Kemudian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan lain sebagainya. Kemudian menginjak pada tanda-tanda jar seperti yang disebutkan di kitab Jami'ud Durus, yaitu lil jarri salatu alamat, yaitu al-kasratu wal ya'u wal fathatu wal kasratu hiyal aslu. Untuk jar itu ada 3 tanda, yaitu kasroh, ya, fathah. Sedangkan tanda asli dari jar itu adalah kasroh. Seperti contohnya tamassak bil fadail. Kemudian ati' amra abika. Kemudian laisa fa'ilul khairi bi afdali minas sa'i fi. Kemudian lanjut kepada tanda-tanda jazm, yaitu seperti yang ditulis dalam kitab Jami'ud Durus, lil jazmi salatu alamat, yaitu as-sukunu wa hadful akhir wa hadfun nun was-sukunu wal aslu. Yaitu untuk jazm ada 3 tanda, yaitu sukun, membuang akhir, dan membuang nun. Dan sukun itu adalah tanda aslinya. Seperti man yaf'al khairan yajid khairan. Kemudian wa man yazra' syarran yajni syarran, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Apabila ada yang perlu dikomentari silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.